lama banget. Sudah jam berapa ini kok telat? Sudah tahu mau LCC. Kak Jaja! Ngapain Kak Sari kok bawa pelampung ini buat apa? Kita kan penyelamat, Kak. Penyelamat siapa Kak? Penyelamat anak-anak LICC dari tenggelam di dunia. Emang bisa nyelamatin pakai ini? Bisa, Kak? tinggal dilempar. Tambah banana, adik-adik. Berat juga, Kak. Nggak bisa Kak. Masa Kalau sih? ini itu buat di kolam renang, buat di laut. Kalau anak-anak cara menyelamatkannya apa ya Kak? Coba nih, tak kasih kuis Kak. Apa ya? Jadi tahu nggak? Kasarnya kasih tahu kok. Oh. Apa yuk? Nggak tahu Kak JJ. Apa dong? Satu-satunya cara menyelamatkan manusia, adik-adik LCC ini adalah dengan percaya kepada siapa Kak? Kepada Bapak Yahweh. Betul banget. Siapa lagi Kak? Kepada Tuhan Yesus. Oke, good. Nah, hari ini kita mau ibadah LCC kan ya Kak ya? Oke deh. Ditaruh dulu Kak. Taruh dulu. Mm-mm. Tangkap adik-adik nggak jadi? Enggak. Oh ya udah deh. Taruh aja dah. Oke Kak. Kita Siap. mulai. Kita doa terlebih dahulu. Oke Adik-adik, Kak. kita siap-siap doa ya. Tuhan Yeshua, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau sudah berikan pada siang hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami via LCC online. Sebentar lagi Tuhan kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Engkau yang sertai jalannya LCC online ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Sari juga udah siap Kak. Oke, kita nyanyikan lagu pertama. Iya. Ayo Kak Jimmy. Yunus ya Kak ya. Aha Yunus. Adik-adik udah pada tahu lagunya pasti ya. Iya dong. Sama-sama yuk nyanyi. Kalian tahu kan gerakan yang gini-begini itu? Yang begini-begini ya Kak Sari ya. Iya, Kak. Kita pakai sekarang. Betul. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom. Ayo Kak, cuap cuap pom pom cuap cuap. Yunus lagi yuk. Cuap cuap pom pom cuap cuap. Dari awal Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Ayo Kak. Pom cuap cuap pom pom cuap 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 pom pom cuap cuap. sekali lagi. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Terakhir. Pom Cuap cuap pom pom cuap cuap. lagi. Cuap cuap pom pom cuap cuap. Oke, haleluya. Sebab kita tahu meskipun Yunus ada di dalam perut ikan, Tuhan tetap melihatnya Kak. Betul Jadi sekali Tuhan Kak. tuh tidak pernah gagal untuk menyelamatkan. Itu aku setuju. Iya, kita akan nyanyikan lagu ini, Mata Tuhan Melihat. Apa yang kita lakukan, entah itu baik atau jahat. Oke, tepuk tangannya yuk. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itu
berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Ingat, Tuhan melihat. Puji Tuhan. Ingat ya adik-adik, Tuhan melihat. Dan saat ini juga Tuhan melihat ya adik-adik, apakah duduk mendengarkan firman Tuhan atau tidak. Ayo, sudah bawa Alkitabnya belum? Kita akan siapkan lagi dan kita akan mulai di dalam doa. Ayo Kak Sari mimin ya Kak Cici. Oke, Kak. Ayo adik-adik kita berdoa untuk firman. Terima kasih Bapa di surga. Siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu untuk kakak yang akan mengajar Engkau berikan, supaya itu turun atas kami bisa memahami dan melakukan firman-Mu. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yeshua. Kami berdoa kepada Bapa Yahweh di surga. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Shalom. Shalom. Kak Mary kelewatan. Mundur lagi. Shalom adik-adik. Kok nggak kelihatan ya Kak Mary ada di mana sih? Oh, Kak Mary ada di dalam laut. Udah, Kak Mary lepas dulu ya kacamatanya. Ikannya titip dulu, taruh di bawah dulu. Biar bisa ngobrol sama adik-adik semuanya. Nah, sudah dibuka kacamatanya. Kak Mary betulin rambut dulu karena Kak Mary masuk di dalam laut. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat, sukacita, dan selalu setia untuk beribadah bersama dengan LICC Online. Ya adik-adik, kali ini ketemu bersama dengan Kak Mary di bawah laut. Kalau Kak Mary sih nggak bisa berenang nih adik-adik, cuman punya kacamata aja, tapi nggak bisa berenang. Nah adik-adik, kenapa sih Kak Mary ini lagi ada di bawah laut, terus juga bawa ikan? Ikannya lucu ya. Nah Kak Mary akan bercerita tentang seseorang yang berhubungan dengan ikan dan laut. Siapakah dia? Ayo yang sudah bisa nebak sebut sama-sama ya. 1, 2, 3. Yunus. Ya betul sekali. Yunus itu selalu berkaitan dengan ikan dan laut. Nah adik-adik, kita akan sama-sama ya baca firman Tuhan di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi, kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kak Mary akan membacakannya buat kalian ya, tapi kalian juga di rumah harus buka Alkitab, harus juga kalau ada HP suci boleh, ada aplikasi kitab sucinya bisa dibuka ya, kita baca sama-sama. Yunus pasal 1 ayat yang pertama. Dan datanglah firman Bapa Yahweh kepada Yunus, anak Amitai dengan mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berbicaralah dengan keras kepada mereka, bahwa kejahatan mereka telah sampai ke hadapanku, telah sampai ke hadapan Tuhan ya, kejahatan para penduduk kota Niniwe. Namun ayat yang ketiga, bangkitlah Yunus untuk melarikan diri dari hadapan Bapa Yahweh menuju ke Tarsis. Dan dia pergi ke Yafo, lalu mendapatkan kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dan dia membayar biaya perjalanannya, lalu turun ke bagian dalam kapal itu untuk pergi bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Bapa Yahweh. Nah sebelum kita melanjutkan ceritanya, kalian pasti sudah tahu ya bahwa Yunus ini
Tuhan perintahkan untuk pergi ke kota Niniwe untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe yang kejahatannya itu sudah sampai ke hadapan Tuhan. Kalau kalian tahu, kota Niniwe itu jauh banget. Jadi ibaratnya kalau kota Niniwe itu ke Jakarta, Tarsis itu ke Bali. Jadi menyimpang jauh sekali ya adik-adik ya, bayangkan. Tapi Yunus ini sungguh-sungguh dia aku nggak mau males aku berurusan dengan orang Niniwe itu. Kita baca kelanjutan ceritanya ya, karena dia naik kapal menuju ke Tarsis. Ayat 4. Maka Bapa Yahweh menurunkan angin kencang ke atas laut dan terjadilah badai yang dahsyat ke atas laut sehingga kapal itu terancam hancur. Lalu para awak kapal menjadi ketakutan dan masing-masing orang berteriak kepada ilahnya, tolong dewa. Dan mereka melemparkan barang-barang yang ada di dalam kapal ke laut untuk meringankan kapal itu. Sementara Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah dan berbaring dan tidur lelap. Jadi lagi ada badai loh adik-adik di kapalnya, tapi Yunus malah tidur. Gimana sih Yunus ini? Orang-orang di kapal itu padahal sudah buang barang, kacamatanya dibuang, set. Terus apalagi ikannya dibuang, set. Terus apalagi ya, keranjangnya dibuang, set. Wah, semua dibuang. Tapi kok kapalnya masih goyang-goyang, badai masih mengamuk. Akhirnya mereka curiga nih, siapa ya kira-kira yang menyebabkan angin mengamuk? Oke, kita lanjut ya ke ayat yang ke-6. Maka datanglah kepadanya nahkoda kapal dan berkata, bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada ilahmu, barangkali ilahmu akan memedulikan kita sehingga kita tidak mati. Dan mereka masing-masing berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuang undi agar kita tahu oleh karena siapa bencana ini telah terjadi atas kita. Nah, saat mereka membuang undi, lalu jatuhlah undi atas Yunus. Jadi penyebabnya adalah Yunus. Loh Kak Mary, berarti Tuhan itu jahat dong, karena merusak kapal, datengin angin badai supaya Yunus itu kembali kepada rencana Tuhan. Tidak seperti itu adik-adik. Tuhan memang seolah-olah bersikap tidak baik, tapi Tuhan itu baik. Buktinya Tuhan memberi hikmat loh kepada orang-orang di kapal itu untuk bisa menemukan bahwa Yunus inilah penyebabnya. Jadi mereka pun akhirnya selamat. Kenapa bisa selamat? Karena itu Yunus bangkit. Dia kemudian menjawab orang-orang di kapal itu. Ayat yang ke-9. Aku adalah orang Ibrani dan aku takut akan Bapa Yahweh, Elohim semesta langit, yaitu Dia yang telah menciptakan laut dan darat. Nah, akhirnya adik-adik Yunus pun mengaku bahwa dia ini sedang melarikan diri dari rencana Tuhan. Akhirnya mereka berseru kepada Bapa Yahweh dan berkata, kami memohon kepadamu ya Bapa Yahweh, janganlah biarkan kami mati karena nyawa orang ini, dan janganlah menanggungkan ke atas kami darah orang yang tidak bersalah, karena Engkau ya Bapa Yahweh telah bertindak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Setelah berdoa demikian, mereka mengangkat Yunus dan membuangnya ke laut. Tapi Yunus dibuang ke laut, tenggelam nggak ya? Kayak Kak Mary tuh nggak bisa berenang, tenggelam pastinya. Tapi kalau Yunus belum tenggelam, Tuhan sudah mengirimkan ikan.
ikan yang besar sekali untuk menelan Yunus. Masa sih Kak Mary? Kita baca ayat 17 ya. Maka Bapa Yahweh menentukan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus pun berada di dalam perutnya ikan nih selama 3 hari 3 malam. Adik-adik ingat gak ya tentang peristiwa 3 hari 3 malam? Ada yang tahu? Kak Mary ingatkan, peristiwa tentang 3 hari 3 malam ini juga terjadi beribu-ribu tahun kemudian, yaitu tentang kematian Tuhan Yesua. Tuhan Yesua juga berada di dalam alam maut selama 3 hari 3 malam untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dikirim oleh Bapa Yahweh untuk menebus kita semua. Nah, kita kembali lagi ke Yunus ya adik-adik. Di dalam kisah Yunus ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama tentang Yunus. Yunus ini dia tahu loh kehendak Tuhan, yaitu ke Niniwe. Tetapi mungkin Yunus itu punya pikiran begini. Oh, Tuhan itu kan berkehendak untuk aku ke Niniwe. Enggak dulu aku enggak pengen ke Niniwe. Sudah aku ke Tarsis aja yang jauh. Pasti Tuhan enggak bisa nemuin aku. Pasti Tuhan bingung cari-cari Yunus mana ya. Kayak adik-adik kalau lagi main sembunyi-sembunyian. Di mana ya sembunyinya? Nah, Yunus lupa bahwa Tuhan Bapa Yahweh pencipta semesta ini kita tidak bisa sembunyi. Tuhan pasti tahu dan Tuhan pasti bisa melihat kita dimanapun, lagi ngapain, lagi sama siapa, lagi berbuat apa, Tuhan bisa lihat. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Buktinya Yunus sudah masuk ke bagian kapal yang paling dalam untuk bersembunyi. Tuhan juga tahu. Yunus sudah pergi ke Tarsis yang jauh dari Niniwe. Tuhan juga tahu. Jadi adik-adik kita belajar ya, kalau Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, jangan lari, taati. Belajar minta tolong Roh Kudus supaya kita juga bisa punya kerendahan hati seperti Yunus ya, yang akhirnya dia, ya Tuhan, aku bertobat, aku mau untuk Tuhan utus pergi ke Niniwe. Nah, kita pun juga harus seperti itu, punya kerendahan hati, mau bertobat ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menaati firman-Nya. Oke, yang kedua tentang orang-orang yang ada di kapal. Nah, orang-orang yang ada di kapal itu orang-orang yang belum mengenal Bapa Yahweh adik-adik. Mereka manggil-manggil dewa-dewanya karena mereka pikir dewa-dewa itu bisa menolong mereka. Padahal kita tahu bahwa Tuhan pencipta satu-satunya hanya Bapa Yahweh. Jadi hanya Bapa Yahweh yang bisa menolong, hanya Bapa Yahweh yang bisa melakukan mujizat, yang bisa menenangkan badai karena Bapa Yahweh adalah pencipta semesta. Nah, orang-orang di kapal ini juga seperti itu adik-adik, karena mereka melihat bagaimana Tuhan menyatakan, memberikan mereka hikmat sampai mereka bisa tahu bahwa penyebabnya adalah Yunus. Dan ketika mereka melemparkan Yunus ke laut, mereka melihat kapalnya langsung tenang. Angin-angin badainya langsung berhenti semua. Bahkan mungkin mereka juga ngelihat ya, ketika Yunus dilempar terus ada ikan besar, hop gitu, menangkap si Yunus. Mungkin mereka wow, seperti yang tadi kita baca ya di ayatnya, mereka bahkan berseru-seru,
Bapak Yahweh. Luar biasa ya adik-adik ya. Kita juga bisa belajar dari awak kapal ini, bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan dewa-dewa, nggak bisa. Kita mau mengandalkan uang, harta, atau kita mau mengandalkan kepintaran. Kayak awak kapal ini kan pintar-pintar semuanya, mereka lempar barang untuk meringankan kapal, tapi tidak bisa. Yang harus diandalkan adalah Bapa Yahweh pencipta semesta, seperti yang dilakukan oleh awak-awak kapal ini ya adik-adik ya. Jadi yang pertama tadi, kita harus memiliki sikap seperti Yunus yang rendah hati, mau bertobat dan menaati perintah Tuhan. Yang kedua seperti awak kapal tadi ya, kita harus mengandalkan Tuhan, berseru-serunya kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Nah yang ketiga, yang terakhir nih adik-adik, kita belajar dari orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe ini di akhir cerita kalian sudah tahu semuanya ya, ketika Yunus, "Hai orang-orang Niniwe, bertobatlah kamu dari kejahatan." Mereka seperti apa sikapnya? Gak mau. Emang gue pikirin. Enggak ya adik-adik ya. Tapi penduduk kota Niniwe langsung, "Ya Tuhan, ampuni kami mau bertobat, kami mau berpuasa." Nah adik-adik, kita harus mencontoh seperti penduduk kota Niniwe. Kalau Tuhan menegur, Tuhan mengatakan, "Kamu jangan berbuat dosa, jangan berbohong, jangan suka bentak-bentak papa mama, jangan suka bantah-bantah papa mama." Jangan kita, "Gak mau Tuhan, salah papa mama aku kayak gitu, aku gak mau." Nah, kita harus seperti penduduk kota Niniwe, langsung merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan, kalau perlu berpuasa supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah itulah adik-adik cerita dari kisah Yunus yang bisa kita pelajari bersama-sama. Sekali lagi ya Kak Mary ulangi, Yunus itu adalah orang yang mau rendah hati, mau bertobat dan mau menaati perintah Tuhan. Yang kedua, awak-awak kapal itu berseru-seru dan mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, penduduk kota Niniwe yang punya hati mau bertobat, berdoa dan berpuasa untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Itu yang terpenting adik-adik. Kalau kalian lihat ya, keadaan sekarang ini pandemi masih terjadi, masih banyak mungkin keluarga kita atau orang-orang yang kita kasihi mungkin saat ini sedang sakit atau sedang lemah, kurang bersemangat. Adik-adik bisa ingatkan untuk bisa mengoreksi diri. Ayo semangat, tetap taati perintah Tuhan, kemudian andalkan Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk selalu bertobat, merendahkan diri kepada Tuhan. Kak Mary percaya seperti Tuhan menolong Yunus, Tuhan mengirimkan ikan besar. Kak Mary percaya Tuhan juga bisa mengirimkan pertolongan, mengirimkan apapun yang akan menolong adik-adik supaya adik-adik tetap bisa melakukan perintah Tuhan, tetap berada dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala badai-badai, dan adik-adik dipelihara dalam kasih Tuhan. Oke adik-adik, mudah-mudahan firman Tuhan yang Kak Mary bagikan ini kalian ingat ya. Selalu tanamkan dalam hati bahwa dalam segala sesuatu Tuhan itu tetap pegang kendali. Jadi andalkan Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Baik adik-adik, itu tadi firman Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat bagi kehidupan kalian. Dan kalau kalian juga bisa sharing firman Tuhan ini kepada teman-teman sekolah atau kepada saudara-saudara yang lain, itu jauh lebih bagus seperti Yunus yang mau dipakai untuk memberitakan Injil. Baik adik-adik, kita ketemu lagi ya dalam cerita firman Tuhan yang lain. Kak Mary pamit dulu ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kak Mary berenang dulu. Bye. Hai adik-adik.
kembali lagi di Art and Craft dengan Kak Sari. Hari ini kan kita belajar tentang kisah Yunus. Dan kalau adik-adik sudah dengarkan tadi, Yunus itu ada masuk ke perut ikan. Perlu digarisbawahi bahwa ikan yang disebutkan di dalam firman Tuhan itu tidak ada namanya, hanya disebutkan ikan besar. Dan kita saat ini akan membuat ikan besar. Kak Sari akan tunjukkan bahan-bahan apa aja yang kita butuhkan. Kita akan membuat ikan besar seperti ini. Kayak ikannya kan besar gitu. Kenapa kok bentuknya gitu Kak? Iya, karena Kak Sari bisanya bikinnya yang seperti itu. Kalau adik-adik bisa bikin yang lebih bagus lagi, Kak Sari kasih jempol. Oke, lanjut. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas. Ya, untuk kertas itu ya bisa seperti yang Kak Sari tunjukkan saat ini adalah kertas yang sudah Kak Sari pakai. Jadi nggak harus kertas baru. Adik-adik bisa pilih kertas yang berwarna atau kertas putih karena nanti itu bisa diwarnain. Oke. Jadi nggak harus kertas seperti kertas buffalo atau kertas origami, nggak harus, apa aja kertas yang ada di rumah. Lanjut Kak Sari ada spidol, krayon untuk mewarnai seadanya yang di rumah. Dan karena tadi Kak Sari untuk bikin ini lem yang sticknya udah habis, jadi Kak Sari pakai double tip ya. Lanjut Kak Sari ada butuh gunting juga dan stick. Stick ini kalau adik-adik nggak punya, adik-adik bisa gambar sendiri. Nanti Kak Sari akan tunjukkan. Jadi semuanya ini adalah kreasi sendiri, nggak harus seperti ini. Dan tidak lupa juga Kak Sari udah siapin mata ikan. Mata ikan ini adik-adik bisa kalau udah punya langsung beli di pasar mata ikan, it's okay, lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak punya, kertasnya aja digunting, dibuat bundar seperti ini. Oke. Setelah dia dibuat bulatan seperti ini, nanti tengahnya dikasih hitam. Oke ya. Nah, kalau tengahnya udah dikasih hitam kan kayak mata kan. Nah, gitu. Oke, kita akan lanjut. Oh ya, sticknya nanti bisa dibagi dua. Sticknya yang ini bisa dibagi dua karena kita bikin Yunusnya itu jonahnya cuma setengahnya aja. Kita akan lanjut untuk menggunting kertasnya terlebih dahulu. Kak Sari sudah siapkan lingkaran. Tadi Kak Sari lingkarinnya tuh pakai piring karena Kak Sari nggak punya jangkar. Jadi Kak Sari lingkarinnya pakai piring dan kita akan gunting sekarang. Nah, dia sudah berbentuk lingkaran. Lalu Kak Sari akan lipat, dia sudah berbentuk lingkaran, Kak Sari akan lipat menjadi setengah lingkaran. Kak Sari akan rapikan terlebih dahulu. Jadi untuk kreativitas siang hari ini, kalau adik-adik lihat, aduh Kak lingkaranku sepertinya lebih bagus kalau agak lonjong, agak gimana, it's okay. Tergantung kreativitas masing-masing. Ya kan, Kak Sari udah selesai untuk bagian kepala. Dan Kak Sari akan lanjut untuk bagian ekor terlebih dahulu. Tadi Kak Sari juga sudah bikin polanya di sini, jadi sekarang tinggal gunting. Adik-adik bisa juga bikin polanya masing-masing. Nah, kalau mau ekornya lebih besar lagi, it's okay. Bisa ditanyain ke papa mama atau mungkin punya saudara yang lebih pintar untuk kreativitas, bisa ditanyakan bagusnya ekornya seperti apa ya, apa mau seperti ekornya ikan gurami. Nah, kalau Kak Sari ekornya seperti ini karena mengacu kepada ikan kuning atau ikan purba. Ikan kuning sih bukan hewan purba ya, tapi hewan purba ya tinggal tambahin taringnya dikit, giginya dikit-dikit gitu. Karena kan waktu dulu kan kita nggak tahu
jenis hewannya tuh seperti apa. Hanya saja guru-guru sekolah minggu yang lain tuh waktu Kak Sari sekolah minggu aja bilangnya tuh ikan paus, padahal firman Tuhan belum pernah bilang ikan paus. Makanya kalau dengarkan firman Tuhan juga harus hati-hati, diteliti apakah benar yang kakak ceritakan itu sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita lanjut ya Gunting. Oke, Kak Sari udah selesai untuk ekornya. Oke, ini Kak Sari warnain. Kak Sari akan ambil sisi yang putihnya. Dan sekarang adalah badannya. Untuk badannya ini Kak Sari langsung tempel aja kedua bagian ini menjadi satu. Karena apa? Karena badannya biar agak tebel. Jadi adik-adik ikannya nggak terlalu, istilahnya gampang rusak lah ya. Jadi bisa awet untuk itunya, untuk diperhatikan disimpannya. Nah, oke, kita akan gabung menjadi satu. Pertama-tama Kak Sari akan warnai dulu. Sudah selesai bahan-bahannya, bagian tubuhnya sudah selesai. Kak Sari akan lanjut mewarnai, ya kan? Karena ini ikannya Kak Sari sudah kuning, sekarang Kak Sari mau bikin ikannya tuh warna biru. Kak, kok warna biru? Iya, nggak apa-apa, biar ikannya tuh beautiful. Karena Kak Sari sukanya warna biru. Nah, ini juga ya dilipat, karena Kak Sari ambil yang bagian putihnya. Nah, seperti ini. Oh ya, adalah lebih baik kalau kita lem dulu ya. Kita akan lem dulu. Jadi adik-adik bisa pakai bagian yang seperti ini tuh untuk lemnya itu tuh ekornya di atas sama kepalanya di atas, jadi badannya di bawah. Untuk tumpukannya tuh seperti itu. Sebentar ya, Kak Sari gunting lagi ya badannya ya. Nah, oke, Kak Sari luruskan sebentar. Kita akan lem sekarang. Kak Sari pakai double tip. Kalau tadi untuk bikin yang ini Kak Sari pakai lem uhu. Tapi lem uhunya udah habis. Jadinya pakai double tip. Pertama-tama kita akan lem dulu bagian dalam biar nggak terganggu ya. Oke. Sudah jadi dia tidak akan terbuka lagi. Lanjut, Kak Sari akan taruh lem dan Kak Sari akan tempelkan bagian tubuh ikannya. Pertama-tama Kak Sari akan tempelkan bagian kepala. Cedung. Nah, kepalanya udah nempel. Lalu Kak Sari akan tempel bagian ekor. Mana ini bukanya ya? Oke, jadi deh seperti ini, ya kan? Dan sekarang Kak Sari akan berikan warna. Kak Sari akan mewarnai. Warnanya Kak Sari akan bikin polos, ya. Kak Sari akan bikin polos, warna ikannya itu biru. Tapi bagusnya nanti dikasihin kuning-kuning gitu mungkin ya. Atau dikasihin ungu. Kak Sari punya ungu ya? Oh ada. Nah, sudah jadi birunya semua. Kurang tebal karena Kak Sari mau kasih agak biru yang gelap. Seperti ini, warnanya biru semuanya.
Lalu terakhir, belum sih kok terakhir. Kita akan membuat yunusnya. Sticknya tadi udah dibagi dua. Kita pakai spidol yang hitam. Kita gambar rambut. Kita gambar rambutnya terlebih dahulu. Ya kan? Lalu kita gambar matanya. Kelihatan gak ya rambutnya ada hitamnya udah. Kita akan buat mata. Lalu kita akan buat hidung dan kita akan buat mulutnya. Kak Sari bikin mulutnya tuh kayak gitu. Karena dia kayak ditelan ikan gitu kan. Jadi agak ada ekspresi kaget. Nah, ini kita akan tempelkan juga double tip. Kak Sari gunakan yang bagian kepotongnya ini. Bagian kepotongnya itu, yang tengahnya itu untuk di dalam. Jadi seperti ini sticknya. Ini kan nanti dibagi dua tek. Nah, bagian yang di dalamnya ini, yang kepotong ini itu nanti buat di dalam, sisi dalamnya. Ya kan? Jadi yang sisi luarnya itu tuh tetap terlihat rapi. Nah, oke, kita tempelkan di sini. Jonanya masuk ke mulut. Terakhir, nah ini baru terakhir. Kita tempel matanya. Jangan lupa mata ikannya ditempel. Kan lucu kalau ikannya nggak pakai mata nanti. Ya lebih tepatnya ngeri juga sih kalau ikannya nggak pakai mata, ya kan? Nah, jadi deh seperti ini. Adik-adik nanti bisa kreasikan untuk menulis ayat hafalannya di sini bisa juga, dan ini juga bisa jadi untuk pembatas Alkitab. Ya. Seperti ini, adik-adik bisa pakai, bisa gunakan di rumah. Oke. Dan kiranya nanti di kelas Zoom adik-adik bisa membuatnya dengan kakak kelasnya masing-masing. Ya, demikian kreativitas kita siang hari ini. Jangan lupa setelah melakukan kreativitas segera cuci tangan dan jaga kebersihan. Saya bertemu lagi di kreativitas selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah. Hai adik-adik, gimana tadi Kak Mary cerita seru ya tentang Yunus ya. Nah, Kak Kris juga mau mengajak kalian untuk menghafalkan ayat hafalan seperti diambil dari Yunus. Jadi ayat hafalan kita juga dari Yunus 1 ayat 9. Yunus 1 ayat 9. Joakim dan aku takut akan Yahweh, Elohim semesta langit, yaitu Dia yang telah menciptakan laut dan darat. Jadi namanya bisa diganti nama kalian ya. Misalnya diganti lagi, Celia dan aku takut akan Yahweh, Elohim semesta langit, yaitu Dia yang telah menciptakan laut dan darat. Selamat menghafalkan. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Mary ingatkan ya, jangan lupa untuk mengerjakan kreativitas, juga menghafalkan ayat firman Tuhan. Kalau kalian mengerjakan kreativitas, kalian akan mendapatkan 1 poin. Kalau kalian menghafalkan ayat firman Tuhan, kalian akan bertambah mengenal Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi adik-adik jangan lupa kalian juga bisa mengikuti kelas Zoom setelah mendengar atau beribadah online di YouTube. Untuk kelas Zoom
Pratama 1 dan kelas balita itu jam 1 siang. Untuk Pratama 2 dan kelas madya jam 2 siang. Kita ketemu di kelas Zoom ya. Yuk kita tutup untuk ibadah online kita pada hari Minggu ini di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami diberikan kekuatan untuk kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Berikanlah kami hati yang mendengar dan mengingat setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan. Dan tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga menolong keluarga kami, papa mama, juga saudara-saudara kami, bila kami boleh tetap hidup di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Adik-adik LICC, terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Kiranya Bapa Yahweh memberkati dan memelihara engkau dan seluruh keluargamu. Kiranya Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar dan mencurahkan kemurahan hati bagimu dan bagi keluargamu. Kiranya Bapa Yahweh menengadahkan wajahnya dan mencurahkan damai sejahtera bagi kita dan keluarga kita semua. Biarlah dengan iman kita terima berkat Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Kita ketemu lagi ya di ibadah LICC online berikutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati.